Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa di mana saja berada, hari ini kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp yang ada pada deskripsi untuk kita ini. Baiklah, pertanyaan pertama saya akan kita jawab hari ini. Assalamualaikum Pak Kua. Waalaikumsalam. Pak, saya izin mau bertanya dan minta solusi terbaik untuk saya. Pak, saya wanita masih gadis usia 26 tahun. Nah, wanita ya, umur 26 tahun. Ada laki-laki yang menurut saya baik orangnya, tapi orang tua saya, ayah saya, ibu telah meninggal Pak 1 tahun yang lalu. Tidak suka dengan calon saya, katanya kurang pantas, kurang cocok untuk saya, padahal saya sudah mulai mencintainya. Dan lelaki itu sudah serius ingin menikahi saya. Jika nanti ayah saya ngotot tidak mau merestui kami dan tidak mau menikahkan kami, bolehkah saya lari ke wali hakim untuk menjadi wali saya? Ini pertanyaannya. Karena kami cuma 2 bersaudara perempuan, ayah juga anak tunggal laki-laki dalam keluarganya. Mohon jawabannya ya Pak. Sukses terus buat Bapak dan semoga channelnya makin berkembang dan diminati masyarakat. Amin. Amin ya, mudah-mudahan ya channel kita berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Adinda ya, akan saya jawab ini ya. Jadi Adinda sekarang sudah berumur 26 tahun ya. Seorang wanita, ayah tidak merestui, kira-kira begitu ya. Ayah tidak merestui hubungan Adinda dengan calon suami Adinda yang laki-laki. Menurut Adinda baik dan akan menikahi Adinda. Baik, akan saya jawab. Kalau seandainya Adinda langsung berwali hakim, hakim tentunya wali hakim hanya boleh melaksanakan pernikahan jika walinya adol atau menolak itu setelah mendapat putusan dari pengadilan agama. Ini yang menentukan adol dan tidak adol nanti pada akhirnya berdasarkan putusan pengadilan agama. Lihat Adinda ya, saya sampaikan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 ada pada pasal 13 ayat 3 ini ya, mengenai wali hakim, tentang wali yang adol dan boleh berwali hakim. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Oke, saya baca ayat 1-nya. Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Tuh ayat 1 pasal 13 ya. Kemudian pasal 2-nya, wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijabat oleh kepala KUA kecamatan atau PPNLN. Baru pasal 3 ayat 3 pasal 13, wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bertindak sebagai wali jika wali nasab tidak ada, yang A, yang B-nya walinya adol. Selanjutnya di ayat 4-nya, wali adol sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B ditetapkan oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah. Jadi kalau ayah Adinda tidak bersedia menikahkan nanti, itu wali hakim hanya boleh menjadi wali kalau sudah ada putusan pengadilan tentang adolnya seorang wali. Jadi pengadilan agama belum memberikan keputusan tentang adolnya wali ini untuk dapat berwali hakim, kami tidak dapat melaksanakannya ya Adinda ya. Jadi saran saya kepada Adinda, minta restulah kepada orang tua, karena dialah yang memiliki hak perwalian yang paling tinggi untuk Adinda. Ridho Allah ada pada ridhonya orang tua. Tapi bila orang tua Adinda memang betul-betul tidak mau melaksanakannya, barulah Adinda berangkat ke pengadilan agama, sampaikan kepada pengadilan agama tentang penolakan ayah Adinda yang tidak mau menikahkan. Insya Allah akan terjadi proses persidangan di sana nanti. Dan bila nanti hakim pengadilan agama memberikan izin kepada KUA untuk melaksanakan pernikahan, insya Allah akan kami laksanakan. Namun bila tidak diberikan, maka kami juga tidak dapat melaksanakan pernikahan ini ya Dinda ya. Dan bila kita meninjau dari kompilasi hukum Islam, ada disebutkan pada pasal 23. Wali hakim, ini kompilasi ya, kompilasi hukum Islam. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adol atau enggan. Adol ya, menolak. Nah di ayat 2-nya pasal 23, ini kompilasi ya, tadi kita kan bicaranya di Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019, ini bicaranya di kompilasi. Di kompilasi hukum Islam pasal 23 tadi ya, 23 ayat 1, baru 23 ayat 2. Dalam hal
wali adol atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Jadi cukup jelas ya Dinda ya, bahwa kepala KUA sebagai wali hakim di wilayahnya tidak dapat melaksanakan pernikahan bila walinya atau ayah kandung seperti Dinda tadi adol atau menolak sebelum mendapat putusan dari pengadilan agama. Jadi langkah yang dapat Adinda tempuh saat ini, yang pertama, minta restu baik-baik kepada ayah, sampaikan alasan-alasan Adinda memilih calon suami, semoga ayah Adinda luluh dan mau menikahkan Adinda. Yang kedua, kalau tetap orang tua ngotot tidak merestui, tidak mau memberikan tidak mau menikahkan Adinda, ya langsunglah ke pengadilan agama terdekat ya Adinda ya, untuk menyampaikan hal ini supaya dapat dilakukan proses persidangan di sana untuk menetapkan tentang wali nikah Adinda nantinya. Demikian yang dapat saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga ya Adinda luluh hatinya mau menikahkan Adinda nanti ya. Semoga amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya titik nggak saya sebut ya, dari juga titik. Jauh nih nampaknya, jauh dari, bukan daerah kita ya, bukan Sumatera Utara ini. Begini Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, ada orang yang menjatuhkan talak 3, kemudian dia mau rujuk kembali dengan cara disuruh seorang laki-laki untuk memutus nih WA -nya. Sampai di sini langsung ya, intinya dapat saya jawab yang mana yang ada pertanyaan saya jawab, nanti akan saya kembangkan dikit lah ya. Katanya ada orang yang menjatuhkan talak 3. Ini yang kita tinjau dulu, talak 3-nya langsung 3 atau 1, rujuk, 2, rujuk, 3. Nah, ini pertanyaan pertama. Kemudian talak 1, talak 2, talak 3 ini apa memang sudah dijatuhkan oleh pengadilan agama atau belum? Atau baru terucap seperti itu saja, talak ribu-ribu dia dengan istrinya, talak kau misalnya, udahlah cerai sajalah kita. Nah, itu misalnya. Memang secara hukum fikih kalau itu terucap dari suami itu jatuh talak. Fikih munakahat memang menyatakan begitu. Masalahnya kita kan berada di hukum di negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada talak seperti ini, seharusnya suami atau istri harus mengadu ke pengadilan agama tentang penetapan status perceraian itu. Jangan kita abaikan begitu saja ya. Karena berdasarkan kompilasi hukum Islam, kompilasi hukum Islam itu ada di pasal 114. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Jadi bisa suami yang menuntut perceraian ke pengadilan atau istri yang menuntut ke pengadilan dengan gugatan perceraian, gugatan ya. Kemudian di pasal 115 kompilasi hukum Islam disebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi perceraian itu berdasarkan kompilasi hukum Islam hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Jadi kalau yang dilepaskan ucapan talak itu di rumah karena emosi, tidak terkendali, terucap kalimat talak, ini harusnya salah satu pihak segera ke pengadilan agama untuk menetapkan perceraian ini. Apakah talak ini dia diputuskan pengadilan sah atau tidak, nanti pengadilan agama akan memutuskannya. Jadi talak 3 ditanyakan oleh bapak ini, apakah talak 3 itu sekali ucap, ceraikan ke talak 3 karena emosinya mungkin ya Pak, dilepaskan ke talak 3 langsung, atau 1 rujuk, 2 rujuk, 3, nah ini sudah mendapat putusan pengadilan atau belum? Oke, ini pertanyaan dari saya pula karena ini WA-nya putus. Kemudian kemudian dia ingin rujuk kembali katanya dengan cara disuruh seorang laki-laki untuk saya menurut hemat saya ini bahwa ini menikahinya mungkin ya. Nah ini dari hadis Rasulullah SAW saya sampaikan ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW ya. La'anallahul muhallilu wal muhallalulah. Allah melaknati muhallil dan muhallal. Allah melaknati muhallil dan muhallal. Maksudnya apa? Orang yang disuruh untuk menikahi mantan istri yang sudah ditalak 3 dilaknat Allah. Tapi disuruh ya, ada rekayasa di situ. Nanti setelah kau nikahi kau ceraikan balik. Nah,
supaya dia bisa menikahi lagi istrinya. Ini kan rekayasa, settingan. Orang yang menyuruh pun dilaknat Allah, dan orang yang disuruh pun dilaknat Allah kalau dia mau. Kalau dia mau ya, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan sanadnya adalah hasan. Jadi demikian ya Pak ya, bisa saya jawab. Karena ini per WA-nya juga gantung, jadi saya hanya melanjutkan saja, mungkin bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya Pak, diperbaiki WA-nya supaya bisa saya bacakan kembali dan kita akan bahas lebih dalam. Demikian yang dapat saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena saya juga menjawab WA yang terputus. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Kua. Waalaikumsalam. Semoga Pak Kua sehat selalu, amin. Mantap Pak, YouTube Pengajian Darul Hikmah memberikan informasi berharga bagi kami masyarakat yang awam tentang administrasi pernikahan. Iya, sip, mantap. Mudah-mudahan bermanfaat ya. YouTube kita Pengajian Darul Hikmah memang kami kembangkan, yang semula memang hanya berisi tentang pengajian kami di tilawatil Quran, tapi kami telah berkomitmen untuk mengembangkan YouTube ini menjadi sarana untuk berbagi informasi kepada masyarakat, informasi dan edukasi kepada masyarakat seputar pernikahan, perkawinan, atau berkonsultasi juga, tapi masih ada kaitannya dengan tugas dan fungsi kami di kantor urusan agama. Mudah-mudahan akan kami berikan jawaban ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan share ya, subscribe, like dan share. Channel kita makin berkembang. Semoga sukses ya Pak untuk Pak Kua dan akun YouTube-nya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Kua, sudah saya lihat-lihat buku nikah saya pandangi buku nikah saya, tapi memang tidak ada barcode bentuk kotak yang Bapak sebutkan di video YouTube. Di samping tanda tangan KUA-nya kan Pak, memang nggak ada Pak. Buku nikah saya pun masih tulisan tangan. Saya nikah di, nggak saya sebut ya di mana ya. Mohon penjelasannya ya Pak. Kepingin saya mencetakkan kartu nikah saya. Terima kasih jawabannya ya Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sudah dilihat ya, dipandang-pandang, ditengok-tengok, dibolak-balik. Memang nggak ada barcode-nya. Macam mana lah ini Pak? Kira-kira kan begitu pertanyaannya ya. Di samping tanda tangan itu ada barcode, saya sampaikan pada video yang sebelumnya. Ini masih tulis tangan pula katanya, masih tulis tangan, belum cetak pakai printer simkah ya, belum pakai cetakan printer simkah. Nah ini yang perlu saya tanya pertama, pernikahannya tahun berapa? Kemudian kira-kira KUA punya signal nggak, wifi-nya apa, internetnya gitu. Ini perlu saya tanya. Dan di KUA itu ada nggak printer simkahnya? Nih ya, jadi gimana solusinya? Kami mana tahu Pak, mana ya masyarakat. Nah oke, saya jawab, saya jelaskan ya. Jika pernikahan itu terjadi pada tahun 2019, insya Allah semuanya itu sudah pakai barcode, karena kami sudah menggunakan simkah web generasi 3 saat itu, simkah web. Pencetakan buku nikah dan kartu nikah itu sudah ada barcode-nya, ada barcode-nya, dan barcode itu berada di sebelah kiri tanda tangan kepala KUA. Jika buku nikah Bapak atau Ibu tidak ada barcode-nya, segera datangi KUA-nya. Boleh datangi KUA-nya, minta supaya dicetakkan barcode-nya, ya Pak ya, cetakkan barcode, datangi KUA-nya. Tapi ini pernikahan 2019 sampai saat ini ya Pak, 2019, 2020, 2021 terus kemari. Tuh. Kemudian tidak ditemukan barcode, maka datangi KUA-nya, minta supaya dipasangkan barcode-nya, dicetakkan barcode-nya. Kemudian kalau tulis tangan tadi kemungkinan tidak ada printer simkahnya mungkin ya, atau sedang rusak saat itu ya, atau bagaimana saya juga tidak tahu. Tapi kemungkinan ya itulah, kalau tidak rusak ya mungkin tidak ada printernya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ini bisa seandainya tidak bisa dicetakkan karena printernya tidak ada, paling tidak tolong kirimkan Pak sama saya PDF-nya, bilang PDF buku, PDF kartu nikahnya. Jadi mereka bisa kirimkan PDF kartu nikah itu kepada Bapak. Nah situ nanti di kartu nikah ada barcode. Bisa Bapak lihat barcode-nya. Jadi PDF itu nanti langsung bawa ke tukang percetakan ya, percetakan atau fotokopi kalau kita di Sepolga, cetakan kartu nikahnya. Minta PDF-nya saja Pak, supaya nampak nanti barcode-nya. Itu langkah dari saya. Kemudian bila pernikahan di bawah tahun 2019 Pak, bisa nggak dapat barcode? Nah ini boleh, sebenarnya bisa kita buat barcode-nya itu di bawah tahun 2019, tapi nanti sistem pencatatan metode arsip. Mintalah kepada ke KUA di mana buku nikah dulu diterbitkan, datangi mereka, bicarakan bagaimana cara membuat barcode untuk buku nikah yang tercatat di bawah tahun 2019.
Jadi bawa buku nikah aslinya dua-dua, bawa data-data bapak dan ibu, insya Allah nanti bisa dibantu untuk pembuatan barcode-nya atau di online kan begitu, karena sejak tahun 2019 itu semuanya sudah harusnya online dan memiliki barcode di setiap buku nikahnya. Demikian yang dapat saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang perlu dipertanyakan lagi silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp yang ada pada deskripsi YouTube kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. 3 pertanyaan untuk hari ini mengingat durasi kita supaya jangan terlalu panjang video yang kita tampilkan ya. Astaghfirul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Republik Indonesia, ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama.